Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Lili Dias dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma. Joshua. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Baik Joshua. Baik, puji Tuhan. Nah, hari ini tanggal 24 Februari. Oma Lili mau menceritakan siapa Oma? Santo Montanus dan kawan-kawan. Wah. Martir. Wah, martir ini ya. Wah, ini pasti keren ceritanya nih. Baik Oma, langsung saja. Bagaimana kisah dari Santo Montanus dan kawan-kawan Masih ini, Oma? tetap mengenai penganiayaan. Oh, Itu oke. dah. Baik. Pada abad ketiga, Ya. Kaisar Valerianus gencar sekali melakukan tindakan penganiayaan umat Kristiani secara bengis sepanjang pertumbuhan gereja. Baik. Pada bulan September 258, Kaisar memberikan izin pelaksanaan eksekusi terhadap Santo Cyprianus dari Kartago, Mesir. Tak lama sesudah pejabat yang menjatuhkan hukuman kepada Cyprianus meninggal. Baik. Dan pejabat yang menggantikannya nyaris sekali terkena korban dari suatu persekongkolan yang menginginkan untuk menghabisi nyawanya. Oh, baik. Mau dibunuh. Ya, baik. Otoritas Romawi mencurigai persekongkolan itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin membalas dendam karena eksekusi dari Cyprianus. Ya. Mereka menangkap 8 orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Mereka menangkapi 8 orang itu semuanya adalah para klerus. Ya. Sebagian besar pada orang klerus dan mereka semua orang Kristen. Ya. Semua mereka itu, ke-8 mereka itu adalah pengikut Santo Cyprianus. Mereka adalah pengikut yang setia. Mereka, nama-nama 8 orang yang ditangkap itu adalah Montanus, Ya. Lucius, dan 6 orang temannya, namanya Valvianus, Julianus, Victorianus, Quartilosia, Victor, dan Donatian. Mereka dipenjarakan di penjara Kartago karena berpegang teguh pada iman mereka kepada Kristus. Baik. Orang-orang Kristen. Ya. Para tahanan Kristen ini dijebloskan ke dalam penjara di bawah tanah dan gelap. Di sana mereka mendapati para saudara-saudara Kristiani, tahanan-tahanan Kristiani yang sudah lama ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Baik. Keadaan di sana kotor dan pengap. Mereka, jadi ke-8 orang ini sadar bahwa mereka akan segera menghadapi kematian. Orang-orang Kristen ini ditahan berbulan-bulan dalam penjara. Mereka dipaksa bekerja di siang hari, tetapi
seringkali tidak diberi makan dan minum. Iya. Siksa betul. Iya. Dalam situasi yang tidak berperi kemanusiaan, komunitas kecil ini yang 8 orang ini bersatu padu dan saling tolong menolong satu sama lain. Iya. Yang awam melindungi para uskup, Iya. para imam dan diakon Iya. yang selalu menjadi inceran dari kekejaman para penjaga. Ketika tahanan Kristiani ini dibawa ke tempat pelaksanaan eksekusi, Iya. masing-masing diizinkan untuk berbicara. Montanus, pria yang tinggi Iya. dan kekar, berbicara dengan gagah berani kepada segenap orang Kristen yang ada di sana. Iya. Secara umum, karena banyak kan orang yang nonton ya, Iya. khalayak ramai. Ia menasehati mereka untuk setia kepada Yesus dan untuk lebih memilih mati daripada mengingkari iman. Montanus akhirnya menerima eksekusi hukuman mati dengan dipenggal kepalanya. Selanjutnya Lucius. Lucius itu orangnya kecil dan rapuh. Iya. Dia tertatih-tatih berjalan ke tempat eksekusi itu akan dilaksanakan. Dia rapuh sekali, lemah sekali akibat perlakuan di dalam penjara. Ya, dia sulit sekali berjalan, namun matanya berbinar-binar melihat ke langit. Jadi sambil jalan tuh matanya berbinar-binar melihat. Dia sudah tahu dia mau mati sebentar lagi. Iya, betul. Sesungguhnya ia dipapah dengan 2 orang temannya ke tempat di mana para algojo sudah menanti untuk memenggal kepalanya. Mereka yang menyaksikan, jadi khalayak ramai itu berseru-seru memintanya supaya dia mengingat mereka kalau dia sudah sampai di surga. Baik. Demikianlah akhirnya para tawanan Kristen itu menerima mahkota kemartiran pada tahun 259. Dan darah kemartiran mereka turut menyuburkan perkembangan iman Kristen masa itu. Baik, wah, Selesai. Luar biasa sekali Oma Lili. Jadi zaman dulu begitu ya. Iya, penuh dengan penganiayaan. Ya. Mungkin karena baru Yesus kan baru meninggal, ini barang baru, ini agama baru. Iya. Aniaya. Betul sekali. Jadi situasi pada waktu itu ya sangat-sangat seram ya Oma ya, sehingga kalau tadi saya mendengar Oma menceritakan lebih baik mati daripada meninggalkan iman. Nah, ini salah satu teladan dari Santo Montanus dan kawan-kawan yang jadi martir yang bisa kita teladani di saat ini ya. Jadi bagaimana kita bisa membela iman kita meskipun banyak sekali tantangan, meskipun banyak sekali godaan dan cobaan ya. Tapi kita lebih baik memilih iman daripada kita meninggalkan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Nah, baik, luar biasa sekali Oma Lili. Terima kasih banyak sudah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Montanus. Dan kawan-kawan yang adalah martir. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Santo Montanus dan kawan-kawan, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.